Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan implementasi data mining terhadap pemahaman siswa berdasarkan nilai menggunakan algoritma Cummins dengan studi kasus kelas 3 SDN 006 Tanjung Pinang Timur, di mana kami beranggotakan ada Ramadan Taufik, ada saya sendiri Asep Saiful Miftah, dan ada Umi Nur Hanifah. Next. Terkait pembahasan yang akan kami bahas pada proyek kali ini, poin pembahasan pertama ada clustering, poin kedua terkait dengan Cummins, poin ketiga ada elbow method, dan poin keempat adalah implementasi pada proyek yang akan kami bangun. Poin pertama yaitu clustering. Clustering ialah clustering merupakan pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster atau grup, sehingga setiap dalam cluster tersebut akan berisi data yang semirip mungkin dan berbeda dengan objek dalam cluster yang lainnya. Clustering digunakan untuk analisis data yang tujuannya mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama. Next. Tujuan clustering. Pada tujuan clustering ini terdapat 4 tujuan. Pada poin pertama adalah segmentasi. Pada segmentasi ini ialah pendekatan analitis untuk membagi data tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Poin kedua adalah cluster atau kelompok, yaitu mengelompokkan data dalam satu cluster atau cluster lain sehingga memiliki tingkat variasi yang sangat minimum. Poin ketiga adalah identifikasi objek. Pada bagian identifikasi objek ini dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Poin yang keempat ialah eksplorasi. Pada bagian eksplorasi ini ialah teknik dalam data mining yang dapat melakukan eksplorasi kumpulan suatu data. Next. Macam-macam clustering. Pada bagian macam-macam clustering ini, pada bagian tahap pertama yaitu ada partition based clustering. Pada poin yang kedua atau tahap yang kedua ini adalah density based clustering. Poin yang ketiga ada distribusi based clustering. Poin yang keempat adalah hierarchical clustering. Pada bagian partition based clustering ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Pada poin yang pertama ialah pemilihan data yang dianalisa ke dalam berbagai cluster yang sudah ada. Hal ini tidak memperhitungkan hierarki dari data tersebut. Poin kedua, setiap cluster memiliki titik pusat cluster centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan, yaitu meminimumkan jarak dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Contohnya adalah seperti Cummins, Fuzzy, Cummins, dan mixture modeling. This density based clustering. Pada bagian density based clustering ini memiliki karakteristik seperti pengelompokan data yang cukup beragam dengan nilai dimensi yang tinggi dengan menghubungkan satu kumpulan data identik dengan data identik lainnya. Yang kedua, data dengan kepadatan identik dengan jumlah tertentu disebut sebagai suatu kelompok. Namun, bila data identik punya jumlah kecil akan disebut dengan outlier atau noise. Contohnya adalah DB-SCAN atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise dan HDB-SCAN atau Hierarchical Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Next. Pada poin yang ketiga ialah distribusi based clustering. Karakteristiknya ialah mengelompokkan atau pembuatan asumsi data dilakukan lewat metode distribusi. Dapat digunakan dalam pengelompokan data besar maupun kecil. Contohnya seperti algoritma expectation maximization. Poin yang keempat adalah hierarchical clustering. Ialah memiliki karakteristik data dikelompokkan dengan membuat suatu hierarki berupa dendrogram, di mana data yang mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berdekatan dan yang tidak pada hierarki yang berjauhan. Yang kedua, terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap
iterasinya ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster atau hierarki. Contohnya seperti single link cake, complete link cake, average link cake, dan average group link cake. Masuk kepada bagian Cummings. Nah, algoritma Cummings clustering ini merupakan metode non-hierarki yang pada awalnya mengambil sebagian banyaknya komponen populasi untuk dijadikan pusat klaster awal. Pada tahap ini, pusat klaster dipilih secara random dari sekumpulan populasi data. Clustering ini membagi data ke dalam sejumlah klaster atau kelompok dan hanya bekerja pada atribut numerik. Kemudian cara kerja algoritma Cummings. Yang pertama yaitu kita memilih angka K untuk menentukan jumlah klasternya. Kemudian kita pilih titik K atau centroid secara random. Kemudian tetapkan setiap titik data ke centroid terdekat yang akan membentuk klaster K yang telah ditentukan. Nah, lalu hitung varians dan tempatkan centroid baru dari setiap klaster. Kita akan mengulang langkah ketiga yang berarti menetapkan kembali titik data ke centroid terdekat dari setiap klasternya. Kemudian jika ada penugasan ulang, kita lanjutkan lagi langkah keempat. Jika tidak, maka proses sudah selesai dan model pun sudah siap untuk digunakan. Masuk kepada bagian bahasan metode elbow. Pada Cummings clustering, ada pertimbangan untuk dapat menentukan banyakkah kelompok yang paling optimal. Nah, menggunakan metode elbow ini, kita dapat menentukan banyakkah kelompok yang paling optimal, di mana garis yang mengalami titik curam dapat ditentukan nilai keoptimalnya, seperti gambar di samping. Mikrofon. Implementasi. Pada implementasi kode di samping ialah metode elbow digunakan untuk menghasilkan informasi dalam menentukan jumlah klaster terbaik dengan cara melihat presentasi hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada suatu titik klaster yang setelah titik tersebut mengalami penurunan yang stabil. Dapat dilihat di sini bahwa titik klaster yang mengalami penurunan yang stabil itu ialah setelah pada titik klaster keempat. Kode tersebut ialah berdasarkan hasil metode elbow yang telah diimplementasikan tadi, maka didapatkan bahwa hasil nilai klaster adalah 4, yang dimana 4 ini dilihat setelah nilai 4, maka titik curamnya itu akan stabil. Ini ialah menampilkan pusat klaster yang diperoleh dari masing-masing klaster. Lalu pada diagram ini ialah kita dapat melihat bahwa nilai dari setiap klaster yang pertama itu pada klaster 0 bernilai 29 siswa, klaster 1 bernilai 23 siswa, klaster 2 bernilai 33 siswa, dan klaster 3 bernilai 49 siswa. Baik, didapatkan bahwa klaster 0 ini setelah dianalisis bahwa siswa dalam klaster 0 ini kurang memahami. Contoh seperti contoh pada nilai dari siswa-siswa ini dapat dilihat pada tabel di atas. Lalu pada klaster 1 dapat disimpulkan bahwa siswa dapat memahami mata pelajaran yang diberikan. Terlihat di sini bahwa siswa pada klaster nomor 1 ini nilainya cukup tinggi. Lalu pada klaster 2 ini siswa termasuk golongan yang cukup memahami mata pelajaran, yang dimana nilai yang didapatkan oleh siswa pada klaster 2 ini rata-rata pada nilai mata pelajaran. Dan
pada klaster ketiga, siswa termasuk ke dalam baik dalam memahami mata pelajaran, yang dimana siswa-siswi ini mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam mata pelajaran tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang senantiasa telah berpartisipasi dalam mengerjakan proyek kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Berikut hasil proyek data mining yang telah kami kerjakan. Saya selaku perwakilan dari teman-teman semua, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.